Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 28 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan menerima nasihat firman-Mu, kami menjadi umat-umat yang diubahkan, khususnya para ayah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Renungan hari ini tanggal 28 Juni 2023 berjudul Ayah harus dalam kasih mendegahkan kebajikan yang lebih keras. Ayat inti terdapat di dalam Amsal 3 ayat 12 yang berbunyi, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Sang ayah harus menegakkan dalam keluarganya nilai-nilai yang lebih keras, energi, integritas, kejujuran, kesabaran, keberanian, ketekunan, dan kegunaan praktis. Dan apa yang dia tuntut dari anak-anaknya, dia sendiri harus mempraktikannya, menggambarkan kebajikan ini dalam pembawaannya yang berani. Tapi, para ayah, jangan patahkan semangat anak-anakmu. Gabungkan kasih sayang dengan otoritas, kebaikan dan simpati dengan pengekangan yang kuat. Berikan sebagian waktu luang Anda kepada anak-anak Anda. Berkenalan dengan mereka, bergaul dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Kembangkan persahabatan dengan mereka, terutama dengan putra-putra Anda. Dengan cara ini, Anda akan menjadi pengaruh yang kuat untuk kebaikan. Ayah harus melakukan bagiannya untuk membuat rumah tangga bahagia. Apapun kekhawatiran dan kebingungan bisnisnya, hal itu tidak boleh dibiarkan membayangi keluarganya. Dia harus memasuki rumahnya dengan senyuman dan kata-kata yang menyenangkan. Dikutip dari The Mystery of Healing, halaman 391. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini adalah nasihat yang baik sekali bagi para ayah atau bapa. Sebab Homeward Bound halaman 282 paragraf 2 menyatakan, suami dan ayah adalah kepala rumah tangga. Sang istri mengharapkan cinta dan simpati darinya dan bantuan dalam mendidik anak-anak, dan ini benar. Anak-anak adalah milik ayah dan juga milik ibu, dan dia sama-sama tertarik pada kesejahteraan anak-anaknya. Anak-anak mencari dukungan dan bimbingan dari ayah mereka. Dia perlu memiliki konsep yang benar tentang kehidupan dan tentang pengaruh, serta pergaulan yang seharusnya mengelilingi keluarganya. Di atas segalanya, dia harus dikendalikan oleh kasih dan takut akan Allah dan oleh pengajaran firman-Nya, agar dia dapat membimbing kaki anak-anaknya di jalan yang benar. Jadi, istri mengharapkan cinta dari suaminya, dan anak-anak mencari dukungan dan bimbingan dari ayah mereka. Dan sang ayah harus membimbing keluarganya di dalam jalan yang benar. Karenanya, nasihat bagi sidang halaman 172 paragraf 9 berkata,
semua anggota keluarga berpusat pada ayah. Ayah adalah pusat keluarga, dan karenanya ayahlah pembuat hukum dalam rumah tangga. Mind, Character and Personality, Volume 2, halaman 765, paragraf 2 berkata, ayah adalah pembuat undang-undang rumah tangga, dan seperti Abraham, dia harus menjadikan hukum Allah sebagai aturan rumahnya. Namun, selaku pembuat hukum, sang ayah harus yang pertama-tama mempraktekkan hukum tersebut. Sebab hukum yang seorang ayah terapkan di dalam rumahnya adalah hukum Allah. Namun, dalam mempraktekannya, renungan hari ini menasihatkan. Radiant Religion halaman 181 paragraf 3 menjelaskan. Tapi para ayah, jangan patahkan semangat anak-anakmu. Gabungkan kasih sayang dengan otoritas, kebaikan dan simpati dengan pengekangan yang kuat. Berikan sebagian waktu luang Anda kepada anak-anak Anda, berkenalan dengan mereka, bergaul dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Kembangkan persahabatan dengan mereka, terutama dengan putra-putra Anda. Dengan cara ini, Anda akan menjadi pengaruh yang kuat untuk kebaikan. Nasihat yang baik sekali bagi kita para ayah. Kita perlu banyak berdoa dan berserah dalam menghidupkannya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Nasihat bagi Sidang halaman 173 paragraf pertama. Setiap hari engkau harus belajar dari Kristus. Jangan sekali-kali engkau menunjukkan suatu roh bengis di rumah tangga. Pria yang berbuat demikian sedang melakukannya bersama-sama dengan setan. Penting sekali untuk kita, para ayah, untuk belajar dari Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa, dan dengan bersatu dengan Yesus, kita bersatu dengan Bapa. The Adventist Home halaman 212 paragraf 4 menyatakan, sang ayah akan mengikat anak-anaknya kepada tahta Allah oleh iman yang hidup. Tanpa bergantung pada kekuatan sendiri, ia menggantungkan jiwanya yang tak berdaya itu kepada Tuhan Yesus, serta berpegang teguh pada kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Inilah pentingnya kita, para ayah, untuk belajar pada Yesus dan bersatu dengan Yesus. Melalui Yesus, para ayah dapat mengikat anak-anaknya, keluarganya, kepada tahta Allah oleh iman. Sebab memang demikianlah arti husband dalam bahasa Inggris. Suratnya nomor 22 tahun 1867 paragraf 5 berkata, seorang ayah terikat dengan keluarganya dengan ikatan yang sakral dan kudus. Setiap anggota keluarga berpusat pada ayah. Namanya adalah pengikat rumah, definisi suami yang sebenarnya. Kata husband dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yaitu house yang artinya rumah dan band yang artinya ikatan. Jadi, kata husband artinya pengikat rumah. Dan sebagai pengikat rumah, seorang laki-laki harus terikat dengan Kristus terlebih dahulu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, para ayah, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita terikat kepada Kristus dan membawa keluarga kita terikat kepada Bapa. Dan bersama Kristus kita bisa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan, yang penting bagi kami, khususnya para ayah. Agar kami belajar dan terikat kepada Kristus, sehingga kami dapat membawa anak-anak dan rumah tangga kami kepada Engkau ya Bapa melalui anak-Mu. Dan kami menjadi umat-umat Tuhan yang membimbing keluarga kami di dalam jalan kebenaran. Dan untuk itu kami perlu Kristus tinggal dalam hidup kami. Karenanya curahkan ya Bapa roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami menjadi pria dan ayah yang terikat kepada Kristus, yang bersatu dengan Dia, yang belajar daripadanya,
sehingga kami dapat membimbing dan mengajari serta menuntun anak-anak kami dengan benar. Kami menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga, sebab kamilah pengikat rumah tangga, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.